warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam history. Selamat datang bagi yang baru bergabung, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk membantu berkembangnya channel ini. Kali ini saya ingin membahas materi tentang kebudayaan masyarakat zaman praaksara. Namun sebelum mempelajari lebih lanjut materi tersebut, kita perlu mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan kebudayaan itu sendiri dan apa itu zaman praaksara. Kebudayaan menurut Koncaraningrat, yaitu seorang tokoh antropologi di Indonesia, dia mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia. Kebudayaan dalam suatu masyarakat itu terdiri atas 7 unsur yang saling berkaitan. Dalam mengamati suatu kebudayaan, seorang ahli atau tokoh antropologi membagi seluruh kebudayaan ke dalam unsur-unsur yang disebut unsur kultural universal, yaitu sistem peralatan hidup, mata pencaharian, religi, pengetahuan, organisasi sosial, kesenian, dan bahasa. Nah, ketujuh unsur kebudayaan universal itulah yang nantinya kita amati dalam mempelajari bagaimana kebudayaan masyarakat zaman praaksara. Untuk mendapatkan gambaran bagaimana kebudayaan masyarakat di masa itu. Istilah berikutnya yang perlu kita ketahui adalah praaksara. Kata praaksara sendiri sebenarnya terdiri atas dua kata, yaitu pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Ketika dua kata itu digabung menjadi satu, akan membentuk kata praaksara yang artinya sebelum tulisan atau sebelum mengenal tulisan. Nah, kurun waktu masa praaksara diawali sejak manusia ada pada kala Pleistosen, yaitu sekitar 3 juta sampai 10.000 tahun yang lalu. Kala Pleistosen merupakan zaman termuda dari keseluruhan tahapan zaman terbentuknya bumi. Walaupun kala Pleistosen telah dianggap stabil, tetapi masih terdapat beberapa fenomena alam seperti naik dan turunnya suhu bumi, perubahan iklim, dan letusan gunung berapi yang tergolong besar. Dengan fenomena alam tersebut, manusia purba harus mengembangkan cara kehidupannya agar dapat bertahan hidup. Manusia purba membuat alat dari batu yang digunakan untuk memperoleh tumbuhan dan buah-buahan. Hal inilah yang menjadi penyebab volume otak manusia purba itu berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Pada kala Holosen, tingkat kecerdasan manusia purba itu sudah jauh lebih maju. Hal ini ditandai dengan perkembangan kemampuan dan hasil-hasil budaya yang dimilikinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana corak kehidupan manusia purba. Berdasarkan corak kehidupan dan sistem mata pencaharian hidupnya, manusia purba di Indonesia itu dikelompokkan menjadi masyarakat berburu dan meramu, kemudian masyarakat bercocok tanam, dan masyarakat perundagian. Sedangkan berdasarkan perkembangan hasil budaya masyarakat Indonesia dapat dikelompokkan menjadi zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum, zaman Megalitikum, dan zaman logam. Nah, selanjutnya akan kita uraikan tentang corak kehidupan manusia purba ditinjau dari sisi kehidupan dan mata pencahariannya. Pertama dari kehidupan masa berburu dan meramu. Manusia purba masa berburu dan meramu senantiasa hidup berpindah-pindah atau nomaden. Kehidupan pada masa berburu dan meramu disebut food gathering, artinya mengumpulkan makanan yang disediakan oleh alam. Oleh karena itu, hidupnya tergantung sepenuhnya pada alam. Mereka hidup secara berkelompok dan tinggal secara berpindah-pindah atau nomaden. Alasan mereka selalu hidup berpindah-pindah adalah karena binatang maupun tumbuhan yang mereka cari untuk dijadikan makanan lama-lama itu habis. Untuk kegiatan berburu dan meramu, manusia purba menggunakan alat sederhana dari batu, tulang, dan ikan dan dari tanduk yang bentuknya masih kasar. Contohnya kapak genggam yang digunakan untuk menggali, memotong, dan menguliti binatang.
kapak perimbas untuk merimbas kayu, pemecah tulang, dan sebagai senjata. Plakes untuk mengiris daging dan memotong umbi-umbian. Kemudian masyarakat bercocok tanam. Nah, terjadi perubahan, manusia purba pada masa ini yaitu dari food gathering menjadi food producing. Mereka tidak hanya mengumpulkan makanan, tetapi mereka juga bertani dan beternak. Mereka juga mulai tinggal menetap di perkampungan kecil atau semi sedenter dan biasanya di dekat sumber air. Alat-alat yang digunakan pada masa bercocok tanam berasal dari batu yang telah dihaluskan. Alat-alat tersebut antara lain mata panah untuk berburu, barang pecah belah dari tanah liat yaitu gerabah, beliung persegi untuk menebang kayu dan mencangkul. Sistem kepercayaan masyarakat pun berkembang menjadi dua, yaitu kepercayaan animisme, yaitu yang menganggap setiap benda yang ada di bumi itu mempunyai jiwa atau roh yang harus dihormati agar jiwa atau roh tersebut tidak mengganggu manusia. Kedua, dinamisme. Dinamisme yang merupakan kepercayaan bahwa benda-benda di sekitar manusia itu memiliki daya atau kekuatan gaib di mana dapat memberikan manfaat maupun bencana bagi manusia. Kemudian masyarakat perundagian. Perundagian berasal dari kata undagi yang artinya sama dengan tukang atau seseorang yang ahli pada bidang tertentu. Masyarakat masa perundagian sudah mulai mengenal pembagian kerja di mana seseorang itu bekerja sesuai dengan keahlian. Kehidupan masyarakat itu sudah teratur dan menetap secara permanen. Mata pencaharian masyarakat di masa ini bertumpu pada bertani dan beternak. Kemajuan pada masyarakat ini adalah mereka sudah mengenal sistem barter atau saling tukar-menukar barang. Masyarakat sudah bisa membuat peralatan dari logam. Selain animisme dan dinamisme terdapat satu lagi kepercayaan, yaitu kepercayaan akan adanya kekuatan gaib atau nilai sakral pada beberapa binatang. Nah, kepercayaan ini disebut dengan totemisme. Masyarakat perundagian itu sudah mengenal teknik membuat barang dengan teknik bivalve atau teknik dua setangkup. Kelebihan dari teknik bivalve yaitu cetakan dapat dipakai lebih dari satu kali sehingga dapat memproduksi benda dalam jumlah banyak. Namun terdapat kelemahan yaitu pada benda logam terdapat rongga yang menyebabkan benda itu kurang kuat. Berikutnya perkembangan hasil kebudayaan masyarakat Indonesia yang dapat dikelompokkan menjadi zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, dan zaman logam. Pertama akan kita bahas tentang zaman Paleolitikum. Paleolitikum berasal dari dua kata, yaitu paleos yang berarti tua dan litikum yang berarti batu. Jadi dapat diartikan bahwa Paleolitikum merupakan zaman batu tua. Pada zaman ini peralatan hasil kebudayaannya masih sangat kasar. Berdasarkan tempat temuannya, hasil budaya zaman Paleolitikum itu dibedakan menjadi dua, yaitu kebudayaan Pacitan berupa kapak genggam, kapak perimbas, kapak penetap, dan plakas. Kemudian kebudayaan Ngandong memiliki peralatan yang sama dengan yang ditemukan di Pacitan, namun di Ngandong juga ditemukan alat yang dibuat dari tulang hewan. Kemudian zaman Mesolitikum. Zaman ini disebut juga dengan zaman batu tengah atau zaman batu madya. Perkembangan kebudayaannya itu lebih cepat dikarenakan adanya keadaan bumi lebih stabil serta manusia purba yang hidup adalah jenis Homo yang lebih cerdas. Pada zaman ini, manusia telah mampu membuat gerabah yang dibuat dari tanah liat. Selain itu, manusia purba juga telah membuat kapak genggam Sumatera, alat tulang yang ditemukan di Lampung, dan sejumlah plakas yang ditemukan di Toala. Mereka hidup di gua-gua di tepi pantai. Hasil budaya lainnya adalah lukisan gua yang diteliti oleh Roder dan Galis. Kemudian zaman Neolitikum. Zaman ini disebut juga dengan zaman batu baru atau zaman batu muda yang perkembangannya lebih maju dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya.
Hasil kebudayaan zaman Neolitikum di Indonesia dibawa oleh orang-orang Proto-Melayu yang datang dari wilayah Yunan. Hasil kebudayaannya antara lain kapak persegi yang banyak ditemukan di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Bahan dasarnya adalah batu api dengan buatan yang sangat halus karena diasah. Kemudian kapak lonjong yang merupakan kapak dengan penampangnya yang berbentuk lonjong dan agak lancip sehingga dapat dipasang tangkai. Kapak lonjong itu memiliki dua ukuran, yaitu ukuran kecil dan ukuran besar. Kemudian zaman Megalitikum. Zaman ini disebut juga dengan zaman batu besar. Hasil budayanya berupa bangunan besar yang berfungsi sebagai sarana pemujaan kepada roh nenek moyang. Beberapa hasil kebudayaan zaman ini berupa menhir, yaitu tugu atau batu yang tegak. Batu ini sengaja diletakkan di suatu tempat untuk memperingati orang yang sudah meninggal. Kemudian pondan berundak, yaitu bangunan yang disusun secara bertingkat untuk melakukan pemujaan terhadap roh-roh nenek moyang. Kemudian kubur batu yang merupakan bangunan kuburan yang tersusun dari batu, umumnya terdiri atas dua sisi panjang dan dua sisi lebar, serta terletak membujur dari arah timur ke barat. Contoh lainnya adalah sarkofagus, merupakan sejenis kubur batu tetapi memiliki tutup di atasnya. Pada dindingnya itu biasanya diberi ukiran manusia atau binatang yang dianggap memiliki kekuatan magis. Kemudian dolmen, yaitu meja batu yang digunakan sebagai tempat sesaji pada saat upacara. Arca batu yang memiliki fungsi sama, yaitu sebagai bangunan yang digunakan saat pemujaan roh nenek moyang. Dan waruga merupakan kubur batu yang tidak memiliki tutup dan banyak ditemukan di situs Cilimanuk, Bali. Kemudian zaman logam. Hasil kebudayaan pada zaman ini selain digunakan untuk penunjang kehidupan sehari-hari, juga digunakan sebagai alat upacara. Berikut beberapa hasil kebudayaannya, antara lain nekara dan moko yang memiliki bentuk menyerupai genderang dengan penyempitan di bagian pinggangnya. Pada umumnya nekara berukuran besar dan moko berukuran lebih kecil. Nekara dan moko itu digunakan saat upacara pemujaan roh nenek moyang. Kapak corong yang biasanya digunakan sebagai alat upacara atau tanda kebesaran dari kepala suku dan para pemimpin masyarakat. Kapak ini berbentuk mirip dengan sepatu yang disebut juga dengan kapak sepatu. Kemudian candrasa. Candrasa adalah sejenis kapak panjang yang terbuat dari logam yang digunakan sebagai alat upacara. Memiliki bentuk sejenis kapak. Candrasa berfungsi sebagai kapak hiasan pelengkap upacara ritual zaman nenek moyang dan sebagai alat pelengkap upacara keagamaan. Lukisan yang terdapat di dinding gua pada zaman Mesolitikum itu dibuat dengan tujuan untuk memperingati peristiwa penting. Selain itu, lukisan pada dinding gua juga digunakan untuk ritual keagamaan. Berikutnya adalah hasil kebudayaan zaman praaksara tingkat lanjut. Hasil budaya nenek moyang bangsa Indonesia saat zaman praaksara tingkat lanjut semakin berkembang dan semakin kaya. Menjelang akhir masa praaksara, kepercayaan akan roh nenek moyang itu semakin matang. Upacara penyembahan untuk menghormati roh-roh yang telah mati dan kekuatan supranatural itu menjadi praktik yang semakin rutin dilakukan. Mereka juga sadar akan pandangan hidup dan makna dari kehidupan. Mereka ingin nilai-nilai dan pandangan hidup tersebut diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Salah satu hasil kebudayaan zaman praaksara tingkat lanjut adalah folklore. Folklore adalah bagian dari kebudayaan suatu masyarakat yang tersebar dan bersifat tradisional yang diwariskan secara lisan dan turun-temurun. Ciri-ciri folklore itu sebagai berikut. Penyebaran dan pewarisannya itu dilakukan secara lisan, bersifat tradisional, artinya terikat dalam bentuk aturan baku, kemudian bersifat anonim, yang nama dan penciptanya itu tidak diketahui, memiliki gaya bahasa hiperbola atau cenderung melebih-lebihkan, menggunakan kalimat pembuka dengan kata-kata seperti menurut empunya cerita, kemudian merupakan milik bersama dan memiliki fungsi penting dalam kehidupan bersama di suatu masyarakat, selain sebagai hiburan atau pendidikan.
Sisi lain dari folklore yaitu menyampaikan protes sosial. Jadi terdapat beberapa jenis folklore antara lain mitos, legenda, dongeng, nyanyian rakyat, dan upacara. Nah, itulah kebudayaan masyarakat pada zaman praaksara. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.